Yang lebih parah itu, akhirnya mereka uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sadayana, selamat datang di channel Bos Anom. Kali ini, Bos Anom akan membahas berita terkini terkait tentang cerita penjaga warung depan stadion saat tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan nyawa melayang usai pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Senin tanggal 1 Oktober 2022 hingga kini menyisakan duka yang mendalam. Banyak cerita yang menjadi saksi dari tragedi Kanjuruhan. Salah satunya kesaksian dari ibu-ibu pedagang es dawet yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dalam akun TikTok @tegususilo13, ibu-ibu pedagang es dawet tersebut menyampaikan kesaksiannya soal tragedi Kanjuruhan. Dia mengatakan salah satu faktor terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut karena supporter yang berdesakan untuk menghindari gas air mata. Yang lebih parah itu akhirnya mereka berdesakan keluar karena menghindari gas air mata, kata pedagang es dawet tersebut. Gas air matanya itu sebetulnya gak terlalu, cuman ini berdesak-desakannya sesama supporter, lanjutnya. Saat kejadian, dirinya melihat seorang anak terjepit di pintu keluar gate ketiga. Kemudian ditolong oleh polisi yang juga melihat kejadian tersebut. Terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak-anak terjepit, ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, polisi Batu. Terus dilindungi, dibawa katanya. Menurutnya, banyak supporter yang meminum minuman alkohol sebelum pertandingan berlangsung. Bahkan, ia juga menolong salah satu supporter yang katanya pemabuk. Tapi, supporter sebelumnya udah minum-minum, jadi kebanyakan yang meninggal pun banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong Mas Nawi, itu juga pemabuk. Si Pak Arif ini nolong tapi dipukuli kepalanya, ungkapnya. Tak hanya itu, ibu-ibu tersebut mengungkapkan bahwa meja es dawetnya sempat digebrak oleh supporter. Intinya, kita gak bisa menyalahkan polisinya, juga gak bisa menyalahkan supporternya. Karena supporternya intinya dia itu gengsi, kenapa bisa kalah di kandang sendiri, tandasnya. Dan saksi Rehan, tukang warung sebelah di Stadion Kanjuruhan. Begini ulasannya. Sekitar pukul 11 malam, supporter yang tidak terlibat kericuhan masuk ke warung kami. Kebanyakan wanita sama anak-anak, ujar Rehan. Penjaga warung depan Stadion Kanjuruhan dikutip dari Antara. Pada saat terjadi pembakaran mobil di depan stadion, Rehan mengaku depan warung yang ia jaga menjadi tak kondusif. Ricuh banget suasananya, saya juga ketakut, ujar dia. Usai terjadi pembakaran sejumlah mobil tersebut, aparat menembakkan gas air mata di depan warung tersebut. Para pengunjung langsung berhamburan. Ada yang nangis, teriak-teriak, mata perih soalnya, kata Rehan. Terhitung hingga 3 kali gas air mata ditembakkan aparat di depan warung yang menjual makanan dan minuman tersebut. Sempat saya tanyakan ke polisi pagi tadi. Katanya kemungkinan itu salah tembak kalau sampai masuk warung. Tapi iya masa salah tembak sampai 3 kali, ungkapnya. Rehan berharap tragedi ini tak berulang kembali di Indonesia, khususnya di Malang. Saya gak pengen lihat kayak gitu lagi mas, ngeri. Apalagi pas lihat tangisan perempuan sama anak-anak, katanya. Singkat kata, semoga semuanya yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan keikhlasannya. Serta yang meninggal, semoga surga menantimu. Amin amin ya robbal alamin. Yang lebih parah itu, akhirnya mereka
uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit, dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wendaku koncoku juga. Nah itulah, si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki, aku dodolan dawet, kate dikepruk nih, ya aku loh, iki dawet Mas, ojo yo, terus didele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya di tokoku Mas. Jadi terus masuk, jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Dia sembarang wong digeyepuki, diantemi, terus ditambah lagi karena mereka mabuk. Dan banyak yang konsumsi obat terlarang gitu loh. Akhirnya polisi 3 tadi yang namanya Pak Arif itu masuk ke toko, kita selamatkan. Ya ini ceritanya saya tahu. Dia nangis, kasihan, tapi anak perempuan tadi terselamatkan. Kepalanya benjol-benjol Mas. Terus yang kedua, siapa yang dari Sumber Manjing, polisi dari Sumber Manjing. Saya apal orangnya tapi lupa namanya. Sampai bajunya itu loh, Mbak Polwan itu yang masuk ke situ. Kita copoti semua bajunya, kasihan. Diuber Mas karo supporter. Terus polisi yang satu di atas tribun itu yang dari Trenggalek itu, dia ajar habis-habisan. Yang bapak siapa itu yang beli kopi sebelum masuk jaga itu beli kopi di saya, ngopi disik. Makanya kita tuh nggak bisa menyalahkan polisinya, juga nggak bisa menyalahkan supporternya. Karena supporternya itu intinya dia itu gengsi. Kenapa bisa kalah di kandang sendiri? TV ku lo tak setel bal-balan. Itu mereka teriak meso nggak karu-karuan. Wes gelut ae ngene iki, gelut ae lah. Itulah. Itu ada Pak polisi di situ jaga. Mek guyang-guyu tok Pak polisinya. Terus ya sudah itu.